Selamat pagi dan shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal dalam hidup kita, dan marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur 1 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hidup bahagia bukan berarti tanpa masalah, pencobaan, penderitaan, dan pergumulan di setiap liku-liku kehidupan. Walaupun secara umum, banyak orang yang menganggap bahwa hidup bahagia itu artinya tidak ada masalah, tidak ada beban, dan berkelimpahan harta. Namun, pemazmur memiliki perspektif lain tentang hidup bahagia. Dan salah satu rahasia hidup bahagia menurut pemazmur, yang pertama adalah harus memiliki kesukaan akan Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Orang yang diberkati Allah bukan hanya yang berbalik dari kejahatan, tetapi juga membangun hidup dengan berlandaskan firman Tuhan, berusaha untuk menaati kehendak Allah dari hati yang sungguh-sungguh serta melakukannya. Rahasia yang kedua adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya setiap saat harus merenungkan kehendak Tuhan, supaya pikiran, sikap, dan tindakan sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai hal yang terutama dan yang lebih berharga dari apapun. Hal ini perlu dilakukan dengan konsisten, tanpa melihat situasi dan kondisi. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan yang berbahagia dan berhasil adalah kehidupan yang berakar dan berpusat pada firman Tuhan. Tuhan menghendaki hidup kita ini berbuah. Artinya, hidup kita menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Oleh karena itu, hidup kekristenan adalah hidup yang terus berproses. Makin hari makin dewasa, makin hari makin berakar dalam firman, sehingga akhirnya bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang mampu melakukan hal yang demikian hanyalah orang-orang yang mencintai, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan sekaligus perenungan bagi kita semua adalah, dalam satu hari, berapa jamkah waktu kita merenungkan firman Tuhan? Hanya pagi atau malamkah? Atau hanya jika ada waktu saja? Jangan lewatkan satu hari tanpa perenungan akan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Bapak, Ibu, dunia ini penuh dengan kegelapan, dan kita, orang-orang yang tinggal di dunia ini, membutuhkan pelita untuk menerangi jalan kita. Dan pelita yang kekal dan yang hidup terus adalah firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Lampu, lilin, atau benda-benda penerang lainnya punya keterbatasan. Semua kita menginginkan hidup yang berbahagia, yang berhasil, dan hidup yang terang. Maka saat ini firman Tuhan memberi jawaban atas keinginan kita, yaitu cintailah dan renungkanlah firman-Nya setiap waktu. Berikan waktumu yang khusus bagi Tuhan. Maka dengan itu jalan kita akan diterangi dan diarahkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang kembali memberikan kami semangat untuk menjalani hari-hari kami, di mana Engkau berkata ya Tuhan, supaya kami menjadikan firman-Mu menjadi hal yang terutama, dan setiap waktu kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, ingatkan kami dan kuatkan kami, supaya kami selalu dan terus-menerus merenungkan firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini.
Sembuhkan mereka yang sakit, bantu mereka yang sedang dalam pemulihan, dan kiranya Engkau ya Tuhan yang menopang mereka yang sedang bergumul yang berat pada saat ini. Dan Engkau juga yang menghibur mereka yang sedang berduka cita. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Dan kiranya Engkau yang campur tangan atas semua pekerjaan tangan kami. Tuhan berkati pemerintahan kami, bangsa kami, bawa ke jalan yang Kau kehendaki. Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, yang penuh dengan dosa. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.